Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang berbahagia, mahasiswa-mahasiswi YIN Pekalongan jurusan Perbankan Syariah yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa pada hari ini kita diberi kenikmatan berupa nikmat sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya, yaitu kuliah, mata kuliah ilmu kalam. Salawat beriring salam senantiasa kita lantunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhir zaman kita mendapat syafaat dari beliau. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki pertemuan yang keempat setelah kita melewati pertemuan-pertemuan yang lalu. Adapun materi tentang pertemuan yang lalu telah kita bahas, telah kita kaji bersama, mulai daripada tentang akidah, terus iman kepada Allah. Kemudian insya Allah hari ini kita akan berbicara iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, alangkah baiknya sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca Al-Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berbahagia, di dalam slide ini teman-teman telah menyaksikan bahwasanya materi kita ini yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal di situ yang telah kita dapati, yang kita telah kita dalami, sehingga mudah-mudahan dari ilmu tersebut menjadikan hal tersebut adalah sesuatu yang bisa memperbaharui barangkali di dalam berakidah, beriman kepada Allah masih belum sempurna. Maka dengan materi yang kita bahas kemarin dan yang akan kita bahas ke depannya, itu membawa keberkahan bagi kita, sehingga memberikan efek, dampak, manfaat, kemaslahatan bagi kita, khususnya di dalam berakidah. Ya, teman-teman yang berbahagia, akidah ini sangkut pautannya dalam rutinitas kegiatan kita dalam kehidupan. Jadi kalau akidah kita lemah, maka sudah nampak betul cara pola hidup kita, tingkah laku, perbuatan kita selama di dunia ini itu tidak mencerminkan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alias asal-asalan. Oleh sebab itu, dengan adanya kajian ilmu kalam dengan memaparkan beberapa materi tentang keimanan, mudah-mudahan ini akan membawa kepada manfaat yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan betul-betul bernilai ibadah, betul-betul karena ini iman, karena ini adalah perintah, tuntunan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya untuk kita semua. Baik teman-teman, saya akan memulai memaparkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Definisi Nabi dan Rasul. Nabi dalam bahasa Arab berasal dari kata naba'ah,
Dinamakan nabi karena mereka adalah orang yang menceritakan suatu berita dan mereka adalah orang yang diberitahu beritanya. Nah, ini nabi kalau diambil dari bahasa Arabnya dia menggunakan kata naba. Apabila teman-teman mendengar naba'a yanbu'u, berarti ada suatu berita itu diperoleh kemudian disampaikan. Selanjutnya, sedangkan kata rasul secara bahasa berasal dari kata irsal yang bermakna membimbing atau memberi arahan. Rasul diambil dari kata irsal yang artinya membimbing atau memberi arahan. Kemudian definisi secara syar'i yang masyhur, nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dalam syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sampai di sini barangkali teman-teman bisa memahami pengertian daripada nabi dan rasul. Nabi itu orang yang diberi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian disampaikan kepada orang yang diperintahkan. Jika saya misalkan umpamanya orang tua memberi pesan sama anaknya, nah ini ada pesan tolong disampaikan kepada si fulan. Nah, jadi pesan itu adalah naba artinya berita itu diperoleh dari orang yang memberi pesan, kemudian dengan pesan itu kemudian diceritakan kepada siapa yang disuruh itu. Jadi jangan menceritakan suatu berita selain dari siapa yang ditunjuk. Nah, kalau berita itu bersifatnya umum berarti untuk publik. Tapi kalau berita itu sifatnya untuk perorangan berarti perorangan. Nah, ini makna daripada naba. Sedangkan rasul itu diambil dari kata irsal. Irsal artinya membimbing atau memberi arahan. Selanjutnya, sebagian ulama menyatakan bahwa definisi ini memiliki kelemahan karena tidaklah wahyu disampaikan Allah ke bumi kecuali untuk disampaikan. Jadi maksud dari definisi di atas itu berarti semua definisi tadi itu berarti semua nabi dan rasul itu mendapatkan wahyu atau berita dari Allah semata-mata untuk disampaikan atau untuk dipraktekkan, baik itu untuk pribadi maupun untuk umat seluruhnya. Jadi dalam artian ada kalimat khusus untuk dirinya dan juga ada kalimat yang wajib untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya Syekh Ibnu Abdul Wahhab menggunakan definisi ini dalam Ushulus Salasah dan Kashfus Syubhat. Juga definisi di atas juga dipakai oleh ulama Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Ditampakkan kepadaku umat-umat, aku melihat seorang nabi dengan sekelompok orang banyak, dan nabi bersama 1-2 orang dan nabi tidak bersama seorang pun. Nah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini menyimpulkan bahwasanya naba'a dan rasul itu semuanya mendapatkan perintah dari Allah, pesan dari Allah untuk disampaikan kepada umat seluruhnya. Ya, tidak cuma untuk 1 orang saja atau 2 orang saja, melainkan untuk umat-umat, untuk seluruhnya tanpa terkecuali. Kenapa? Karena pesan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sifatnya, yaitu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi tidak ada yang dikecualikan. Jadi apabila satu mendapat berita, maka berita itu akan akan berlaku untuk semuanya. Apabila perintah itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka berita itu akan disampaikan
kepada seluruh umat untuk dikerjakan bersama-sama tanpa terkecuali. Selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi juga menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ulama lain menyatakan bahwa ketika Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, bukan berarti Nabi tidak boleh menyampaikan wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Terus, perbedaan yang lebih jelas antara Nabi dan Rasul adalah seorang Rasul mendapatkan syariat baru, sedangkan Nabi diutus untuk mempertahankan syariat. Jadi teman-teman, ini hanya uraian daripada penjelasan hadis di atas terkait tentang Nabi tadi dan Rasul, bahwasanya semua berita itu wajib dan harus disampaikan kepada umat semesta alam ini. Nah, kalau teman-teman mungkin barangkali teman-teman bertanya, bagaimana Nabi Muhammad SAW cara menyebarkan hadisnya, gitu. Cara menyebarkan perintah-perintah Allah, seperti apa caranya? Caranya itu sebagaimana yang diuraikan di dalam hadis tadi. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah, langsung dia mengadakan perkumpulan, ya, mengadakan perkumpulan di sebuah majelis, entah itu di masjid, entah itu di tempat-tempat di rosa. Nah, disitulah kesempatan Nabi untuk menyampaikan apa-apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Nah, dari mereka yang mendengar itu, kemudian mereka menyampaikannya kepada siapa yang belum sempat hadir di jamaah Nabi itu. Nah, dari mereka itu kemudian disebarkan lagi. Jadi dari orang yang pertama menyaksikan Nabi, orang tersebut menyebarkan kepada orang yang belum sempat hadir di forum Nabi. Dari orang itu terus. Nah, seperti itulah sehingga hadis Nabi atau riwayat-riwayat itu atau firman-firman Allah itu sampai kepada kita dengan proses penyebaran dari sahabat ke sahabat, dari sahabat ke sahabat sampai ke tabi'in sampailah kepada kita saat ini. Jadi apabila kita menerima sesuatu dari ulama yang betul-betul dia paham dengan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, juga memahami tentang sirah nabawi, insya Allah apa yang disampaikan oleh ustadz itu atau kiai tersebut merupakan perkataan yang benar apabila itu sesuai dengan tuntunan syariat, ada di dalam dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini cara untuk membuktikan ulama tersebut benar perkataannya, kita cari sumbernya itu apa, yaitu dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Adakah dalil Al-Quran yang memerintahkan apa yang dikatakan oleh ustadz itu tadi? Jika ada dalil dari Al-Quran apa yang dikatakan oleh ustadz itu tadi, maka apa yang dikatakan oleh ustadz itu adalah benar, adalah benar. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari penyebaran perintah-perintah Allah sehingga perintah itu sampai kepada kita semua. Oleh sebab itu kita mau di sini harus beriman, mengimani, karena perkataan siapapun yang berkata yang memiliki dasar atau pedoman baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, itu adalah merupakan perkataan Allah yang diwasilahkan, yang dipelantarakan melalui Nabi kepada sahabatnya, sahabat ke sahabatnya lagi, sahabat terus ke sahabat sampai kepada tabi'in, sampailah kepada kita semua. Nah, kalau kita langsung mau bertemu kepada Nabi karena hidup kita sudah tidak sezaman kepada Nabi, mustahil kita akan bertemu di muka bumi ini, dan insya Allah kita akan bertemu di akhirat apabila betul-betul kita mengikuti syariat-syariat yang telah dituntunkan oleh Nabi SAW kepada kita. Itulah cara kita untuk bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Di dunia kita tidak sempat bertemu, insya Allah di akhirat kita bisa bertemu dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti cara-cara yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Nah, kembali lagi, teman-teman pasti bertanya, enggak mustahil saya bisa mengikuti Nabi sementara saya aja tidak melihat Nabi. Jangan begitu teman-teman. Jadi kita bisa mempraktekkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW itu dengan cara tadi.
kita belajar, mengaji, memahami, mendengar dari siapa? Dari ulama, dari kiai, dari ustadz. Nah, dengan begitu ulama itu membicarakan apa yang dia temukan, apa yang dia dengar dari sahabatnya. Jadi menyampaikan sesuatu yang dia dengar kepada orang yang belum mendengarnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk membuktikan kebenarannya tadi itu, ya, untuk membuktikan kebenarannya untuk dunia era sekarang itu dengan cara kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah betul yang dikatakan Ustadz itu ada dalilnya, ataukah betul, ataukah salah, ataukah tidak ada dalilnya? Maka oleh sebab itu kita kembali kepada pemahaman tentang akidah kemarin. Itu salah satu akidah kita itu rusak atau lemah karena kita salah dalam mengikuti ajaran. Kita mengikuti ajaran tapi kita tidak paham apakah itu benar-benar bersumber dari Allah, perintah dari Allah, ataukah bukan. Jadi caranya biar apa yang kita lakukan itu benar dan sesuai dengan syariat, kita cari dalil yang sesuai dengan aktivitas tersebut. Saya contohkan umpamanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan banyak biasa kiai-kiai atau ustadz-ustadz di pengajian itu menggunakan kalimat an-naumu fi syahri Ramadan wal ibadah. Tidur di dalam bulan Ramadan itu merupakan ibadah. Jadi dipahami di situ bahwasanya tidur di bulan Ramadan itu adalah ibadah, dalam artian kalau tidur itu mengurungkan segala aktivitas, enggak ada kegiatan. Ya, tidur aja mendatangkan pahala gitu. Maka orang di bulan Ramadan itu lebih memilih banyak tidur karena berpikiran bahwasanya tidur itu berpahala. Itu salah teman-teman. Kalau teman-teman mencari dalil yang membolehkan, yang menyatakan tidur di bulan Ramadan itu adalah ibadah, silahkan cari di dalam Al-Quran. Adakah dalil dari Al-Quran yang memerintahkan tidur di bulan puasa itu adalah berpahala? Ataukah carilah hadis Nabi yang menerangkan bahwasanya Nabi tidur di bulan Ramadan. Itu silakan teman-teman, pasti tidak akan ketemu. Buktinya Nabi Muhammad SAW selama bulan Ramadan dia beraktivitas berjuang, berjihad untuk menyebarluaskan agama Islam. Beliau malah berperang. Maka disebutlah perang Uhud itu. Perang Uhud itu jatuh di dalam bulan Ramadan. Itu buktinya Nabi tidak pernah tidur di bulan Ramadan, dia tetap melakukan aktivitasnya. Ya, kalaupun tidur di bulan Ramadan itu ada dalilnya, maka bertentangan dengan dalil perintah untuk beraktivitas di siang hari. Itu ya teman-teman, semoga teman-teman bisa memahami sampai di sini. Saya lanjut. Nah, ini bagaimana beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Cara beriman kepada Nabi dan Rasulullah, satu, dengan cara mengimani bahwa Allah benar-benar mengutus para Nabi dan Rasul. Nah, sampai di sini teman-teman, untuk betul-betul yakin kita bisa beriman kepada Nabi dan Rasul, pertama dulu ya, kita yakinin bahwasanya Allah itu benar-benar mengutus para Nabi dan Rasulnya. Nah, kalau tidak yakin Allah mengutus para nabi dan rasulnya, ya tidak akan sampai. Maka banyak orang, bahkan sampai saat itu banyak orang mengingkari para nabi dan rasul, mengingkari ajaran-ajaran para nabi dan rasul, sehingga aktivitasnya itu tidak sesuai dengan tuntunan Israel. Dia membuat syariat-syariat sendiri, membuat langkah-langkah sendiri di dalam beribadah. Saya contohkan umpamanya, kalau misalkan Allah tidak mengutus para nabi dan rasul, ya, kalau saya umpamakan saja ini ya, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para nabi dan rasul, ya, lantas seperti apakah kita bisa mempraktekkan perintah Allah, aqimus shalah, dirikan shalah? Seperti apa kita mempraktekannya itu? Seperti apa?
Oleh sebab itu, karena adanya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, maka cara mempraktekkan perintah Allah aqimus sholat itu dicontohkan oleh nabi dan rasul, yaitu mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semuanya bukti kalau Allah SWT itu mengutus nabi dan rasul. Kita mau nggak mau harus mempercaya itu. Kalau tidak percaya, terus munafik kita untuk melakukan gerakan sholat seperti itu. Kemudian di dunia sekarang ini juga, ya kan, ada sebagian orang percaya adanya nabi dan sebagian orang tidak percaya adanya nabi dan rasul. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mahasiswa-mahasiswi YIN Pekalongan, untuk membicarakan terkait tentang bagaimana beriman kepada nabi dan rasul ini, untuk poin pertama ini saja, pada hakikatnya karena kalau waktu memungkinkan ini cukup panjang pembahasannya, ini terkait tentang aktivitas kehidupan kita, teman-teman. Jadi nabi dan rasul diutus oleh Allah ini untuk untuk mensyiarkan, untuk menginformasikan, untuk mengabarkan, untuk memberikan contoh, ya, untuk melakukan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kalau sekarang ini, kalau dulu itu kan Zabur, Taurat, Injil. Nah, untuk membuktikan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu, maka kita mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Jadi pesan wahyu itu tidak hanya berlaku untuk kita saja, melainkan itu juga berlaku untuk para Nabi dan Rasul. Jadi Allah itu mendikte, ya, menyampaikan berita itu, wahai Nabi, wahai Rasul, ini saya perintahkan kepada Anda untuk sholat, ya kan, untuk sholat. Jadi Nabi dan Rasul pun juga sholat, dan setelah itu Nabi dan Rasul juga menyampaikan berita perintah untuk sholat itu kepada umatnya. Jadi Nabi dulu mempraktekkan bagaimana sholat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah sahabat-sahabatnya melihat bagaimana cara sholat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadisnya yang menerangkan pada suatu saat itu ada sahabat bertanya tentang bagaimana cara melakukan sholat yang sesuai dengan syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, usolli kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana Anda melihat saya sholat, itu kepada sahabatnya. Jadi kita jangan sampai membuat aturan sendiri di dalam memperagakan sholat. Jadi kita tetap mengikuti aturan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena apapun yang dipraktekkan oleh Nabi itu sudah disahkan oleh Allah, sudah dibenarkan oleh Allah. Maka kita sepakat mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Oleh sebab itu, biar kita selamat di dunia ini dari cara beribadah yang benar, maka kita ikuti, ya, gaya-gaya Nabi di dalam beribadah. Ibadah itu tidak hanya untuk sholat, ya teman-teman. Nah, ibadah kepada Allah itu bukan sekedar sholat saja, bukan sekedar puasa saja, bukan sekedar haji saja, bukan sekedar zakat saja, melainkan banyak, melainkan mulai dari kita melek sampai kita tertidur lagi, itu semuanya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalilnya ada, dalilnya jelas. Nah, setelah sholat kita disuruh bertebaran di muka bumi ini untuk mengeraup rezeki-rezeki, nikmat-nikmat dari Allah, itu perintah. Maka kita harus menjalankan itu. Kalau kita hanya sholat saja tapi tidak meraup rezeki dengan cara berusaha, maka kita tidak mempraktekkan pesan Allah itu, maka tidak sampai apa yang kita harapkan kepada Allah. Kita mengharapkan Allah memberi kita rezeki,
Oke, kita berharap kepada Allah supaya Allah memberi kita rezeki. Kemudian Allah memberi petunjuk untuk mendapatkan rezeki itu caranya Anda harus bekerja, berusaha. Nah, cara usahanya bagaimana? Ikutin Nabi Muhammad SAW, para nabi dan para rasul di dalam mencari rezeki. Banyak tuntunannya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa mencari sendiri di Google bagaimana cara suksesnya Rasulullah SAW di dunia ekonomi umpamanya, atau di dunia sosial, atau di dunia yang lainnya. Nah, kalau kita bisa mengetahui cara itu, insya Allah kita akan selamat dan insya Allah kita akan masuk surga, karena apa yang kita praktekkan sesuai dengan tuntunan yang telah dituntutkan Allah melalui para nabi dan rasulnya yang kita peroleh melalui buku-buku. Kalau zaman sekarang ini, kalau dulu itu mereka langsung melihat aktivitas Nabi secara kasat mata karena mereka sezaman dan masih hidup bersamaan. Kalau sekarang itu sudah meninggal semua, jadi kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Yang kita bisa nikmati sekarang hanya siapa yang pernah melihat itu dari turun temurun. Nah, kemudian yang kedua, mengimani nama-nama Nabi dan Rasul yang kita ketahui dan mengimani secara global nama-nama Nabi dan Rasul yang tidak kita ketahui. Jadi nama-nama Nabi dan Rasul itu memang banyak sekali teman-teman. Cuman di dalam Al-Quran itu hanya ada beberapa Nabi dan Rasul aja yang dikisahkan. Namun di sini perintahnya kita tetap mempercaya itu, jangan sampai kita mengingkari atau memunafikan. Selanjutnya membenarkan berita-berita yang sahih dari para nabi. Nah, di sini kita harus membenarkan ini benar perkataan Rasulullah, maka saya harus mengikutinya. Karena perkataan Nabi dan Rasul itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu tidak mustahil gitu untuk menyampaikan kebohongan atau berita-berita yang tidak benar. Selanjutnya mengamalkan syariat Nabi, di mana Nabi diutuskan kepada kita. Nah, cara yang keempat ini dengan cara mempraktekkan, ya, dengan cara mempraktekkan apa-apa yang telah dilakukan, apa-apa yang telah dituntunkan oleh Nabi semasa hidupnya di dalam mempraktekkan pesan-pesan Allah atau berita-berita Allah kepadanya dan kepada kita. Jadi Nabi itu lebih utama orang yang memperagakan atau mempraktekkan pesan-pesan Allah. Nah, setelah Nabi itu mempraktekkan, kemudian dilihat. Setelah dilihat kita mengikuti, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan. Nah, kalau keempat cara ini, insya Allah kita akan selamat. Jadi kalau kita cuman mengimani, ya benar Allah mengutus para nabi dan rasul, kita iman, terus mengimani nabi dan rasul yang diketahui namanya dan tidak, terus membenarkan berita-beritanya, namun tidak mengamalkan syariatnya, sama saja tidak sah imannya kepada nabi dan rasul. Jadi kembali lagi kepada pertemuan yang lalu, yang namanya iman itu, bukti iman itu sah dan benar apabila memenuhi 3 syarat. Pertama, iman itu diakui benar apabila sudah diniat di dalam hati, ya Allah, malam ini saya akan sholat tahajud, itu niat. Kemudian dilapaskan dengan lisan, kemudian dipraktekkan dengan perbuatan. Nah, jadi kalau tidak ada prakteknya, tidak ada mengamalkan syariat-syariat Nabi, belum dikatakan iman kepada Nabi itu sah atau benar. Jadi kalau lisan aja yang berucap tidak dibuktikan dengan perbuatan, belum dikatakan sah. Ya, umpamanya Nabi SAW mencontohkan cara berdagang. Cara berdagang yang benar itu seperti apa? Nah, Nabi mulai menginformasikan kalau barang ini adalah bagus, barang ini adalah begini, terbuat dari ini, terbuat dari itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau model Nabi ini tidak diikutin, Anda ingin sukses tapi tidak mengikuti ala Nabi Muhammad SAW, ya tidak terbukti iman Anda, bahwasanya tidak terbukti beriman kepada Nabi SAW. Jadi bukti beriman kepada Nabi dan Rasul itu yaitu kita membuktikan
apa-apa yang kita menirukan, mempraktekkan apa-apa yang telah dicontohkan Nabi, apa-apa yang telah dilakukan Nabi selama hidupnya. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa memahami. Saya lanjut jumlah para nabi dan rasul. Nah, ini kembali kepada jumlah para nabi dan rasul ini banyak sekali teman-teman. Tapi yang biasa kita jumpai di buku-buku itu tuh hanya 25. Kalau kita renung-renung itu jumlahnya itu ada 124.000 para nabi. Cuman yang terkenal di dalam kisah-kisah itu hanya 25. Apakah kita berdosa? Gitu kan? Tidak berdosa. Gitu. Tadi yang dikatakan tadi itu baik secara umum maupun secara global. Jadi kita di sini benar-benar diperintahkan untuk beriman. Jadi yang tidak dikisahkan kita tetap diperintahkan untuk beriman kepadanya, yang dikisahkan juga kita harus mempercayainya. Itu teman-teman. Selanjutnya 25 nabi yang tercatat dalam Al-Quran. Nah, ini 25 nabi yang tercatat di dalam Al-Quran. Teman-teman bisa cari sendiri siapa sajakah 25 nabi yang tercatat di dalam Al-Quran itu. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah walaupun dalam Al-Quran hanya disebut 25 nabi, maka kita tetap mengimani secara global adanya nabi dan rasul yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jelas ayatnya bahwasanya memang banyak nabi dan rasul itu, namun hanya diceritakan di dalam Al-Quran 25 saja. Bukan berarti yang sisanya itu tidak wajib untuk diimani, namun tetap wajib untuk diimani. Lanjut. Apakah Zulkarnain, Tubal dan Khidir nabi? Nah, di sini ini adalah ilmu juga bagi kita. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara menjawab sesuatu di mana dia tidak mengetahui itu. Ini merupakan jadi ilmu bagi kita juga, biar sopan ya ketika ditanya orang, apakah Anda tahu si fulan itu pemabuk? Nah, kalau kita tidak mengetahui fulan itu mabuk, kita katakan, ya, saya tidak tahu fulan itu mabuk, gitu. Apakah si fulan itu pencuri atau pemaling atau penzina? Kalau kita tidak tahu, ya kita jawab tidak tahu. Jangan kita tidak tahu menjawab tahu. Nah, itu tidak mengikuti cara Nabi, ya, tidak mengikuti cara benar yang telah dicontohkan Nabi SAW di dalam menjawab pertanyaan di mana dia tidak mengetahui hal tersebut. Ini ada seorang ulama bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, apakah Zulkarnain itu, Tubal dan Khidir itu nabi? Nah, Nabi menjawab, aku tidak mengetahui Tubal nabi atau bukan, dan aku tidak tahu Zulkarnain nabi atau bukan. Ini cara Nabi di dalam menjawab sesuatu di mana dia tidak mengetahuinya. Atau dengan bahasa singkatnya, wallahu a'lam bishawab. Saya lanjut. Nah, ini selanjutnya tugas para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus pada setiap umat seorang rasul. Walaupun penerapan syariat dari tiap rasul berbeda-beda, namun Allah mengutus para rasul dengan tugas yang sama. Beberapa di antara tugas tersebut, nah ini tugasnya. Ya, tugas para rasul menyampaikan risalah Allah Ta'ala dan wahyunya. Kedua, dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kabar gembira dan memperingatkan manusia dari segala kejelekan, memperbaiki jiwa dan mensucikannya, meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang, menegakkan hujjah atas manusia, mengatur umat manusia untuk berkumpul dalam satu akidah. Nah, dari tugas para Rasulullah SAW ini, teman-teman semoga bisa memahami ya
Ini kalau kita ambil, kita praktekkan dalam kehidupan kita saat ini, betul-betul ini akan berdampak positif, bagus, baik, maslahat, sehat, dan insya Allah aman, tentram. Ya, aman, tentram. Pertama menyampaikan risalah Allah Ta'ala dan wahyunya. Jadi tugasnya itu adalah menyampaikan. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka harus menyampaikannya. Nah, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita itu, ya, katakanlah teman-teman di sini belum bekerja, ya, baru menjadi seorang mahasiswa. Jadi, katakanlah di dalam kehidupan berkeluarga ada orang tua, bapak dan ibu. Nah, ibu atau orang tua katakanlah memberikan pesan atau amanah kepada anaknya. Nah, tugas anaknya apa? Jadi Rasul itu katakanlah kita, ya, katakanlah kalian yang ada di posisi keluarga. Sementara yang memerintahkan kalian untuk menyampaikan berita itu adalah orang tua. Mau nggak mau kan harus disampaikan. Ini contoh ya. Contoh yang wajib kita terapkan di dalam kehidupan, ya. Kita menyadari posisi kita saat ini, katakanlah sebagai anak yang diamanahi sebuah pesan dari orang tua untuk menyampaikan sesuatu kepada siapa yang ditunjuk. Nah, ini juga salah satu membuktikan kalau kita itu beriman. Kalau beriman itu kan kudu dibuktikan sebagaimana yang tadi itu yang di atas, ya. Salah satu untuk membuktikan iman kepada Nabi, yang mengikuti apa-apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi menyampaikan wahyu, kita juga menyampaikan pesan apabila kita diamanahkan pesan dari siapa yang memberi pesan, entah itu orang tua kah, saudara kah, atau yang lain kah. Kemudian dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, ya, di samping kita diperintahkan untuk menyampaikan, kita tetap melakukan dakwah. Jadi kita menyampaikan risalah itu, selain kita itu amanah, kita juga membuktikan kalau pesan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya kita menyebarkan dakwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kabar gembira dan memperingatkan manusia dari segala kejelekan. Jadi Rasulullah dan para nabi itu tidak lain dan tidak bukan diutus itu untuk hal yang baik-baik, mengajak kepada hal yang baik-baik, tidak akan mengajak kepada hal yang buruk. Apabila ini adalah perkara yang buruk, maka diselesaikan, dikasih solusi, dikasih cara dan jalan untuk menyelesaikannya. Nah, begitupun di dalam kehidupan kita ini. Katakanlah umpamanya orang tua kalau melihat anaknya melakukan sesuatu yang tidak benar, kemudian diingatkan, kita kudu harus mau mendengarnya, karena itu merupakan bukti, ya, bukti kita beriman kepada Nabi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah orang tua itu adalah Rasul Allah yang memberi peringatan kepada anaknya yang melakukan kejelekan. Jadi jangan dibantah di saat orang tua memberi peringatan kepada anaknya kemudian membantah. Sama halnya kita membantah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki wewenang terhadap diri kita. Selanjutnya, memperbaiki jiwa dan mensucikannya. Maksudnya memperbaiki jiwa dan mensucikannya ini dengan datangnya Nabi dan Rasul kepada kita distrum dengan cara-cara beribadah yang baik dan benar. Kita dibimbing bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana cara baca yang sesuai dengan syariat dan lain sebagainya. Kemudian meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang. Nah, seperti yang pemahaman kita tentang akidah kemarin itu. Jadi Nabi dan Rasul ini barangkali di dalam kehidupan, kalau ini kan fenomena dulu, itu banyak orang berpikiran salah, akidahnya salah. Dulu itu banyak kaum orang-orang pada menyembah berhala, ya kan, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah
bintang. Mereka berpikiran bahwasanya berhala itu adalah Tuhannya, bintang bulan itu adalah Tuhannya. Nah, dengan datangnya Rasul Allah itu, maka diluruskan bahwasanya Tuhan itulah yang menciptakan bulan dan matahari. Maka kadang bulan itu ada, kadang bulan itu tidak ada. Maka sembahlah siapa yang mengadakan, yang menciptakan bulan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Musa alaihi wasallam sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang meluruskan akidah bapaknya, di mana bapaknya itu penyembah patung. Jangankan penyembah patung, bahkan pembuat patung. Nah, disitulah peran Nabi, ya, peran Nabi dan juga peran Rasul, ya, yaitu Nabi Ibrahim di dalam meluruskan akidah bapaknya yang salah, di mana bapaknya menyembah berhala. Dia luruskan bahwasanya tidak ada yang mampu dan berkuasa di muka bumi ini untuk mengatur seluruh umat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan dengan patung yang dibuatnya tadi itu. Nah, jadi patung yang dibuatnya itu tadi dihancurkan dulu oleh Nabi Ibrahim. Setelah dihancurkan itu, kemudian kapak yang buat menghancurkan itu dikalungkan kepada berhala atau patung yang paling besar yang dibuat oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Nah, ketika bapaknya datang, ditanya, siapa ini yang memusnahkan ini? Nah, Nabi Ibrahim menjawab, tanya saja sama berhala yang paling besar yang ada kapaknya di lehernya itu. Bapaknya bertanya lagi, mustahil dia bisa memusnahkan ini, gitu kan. Mustahil dia bisa menghancurkan ini. Lah, dia ini tidak bisa bergerak. Nah, dari situlah debatannya masuk akal. Nah, kalau begitu patung ini tidak akan bisa merubah keadaan hidup. Maka patung ini bukanlah Tuhan yang harus disembah. Maka buanglah patung ini, mari kita sembah siapa yang memberi kita kekuatan. Nah, dari situ kan logis. Jadi kan debatan antara Nabi Ibrahim kepada bapaknya yang salah di dalam menyembah Allah itu dengan patung tadi itu jelas. Jadi debatannya antara siapa yang memusnahkan ini, disuruh Nabi Ibrahim tanya sama patung yang besar itu. Terus bapaknya bertanya lagi, mustahil patung ini bisa menghancurkan ini karena dia tidak bisa bergerak. Dari situ sudah bisa mendapatkan jawaban bahwasanya benda ini saja tidak kuasa, gitu loh. Benda yang dibuatnya aja tidak kuasa dalam menghancurkan ini. Nah, dari situ siapa yang lebih berkuasa? Maka bertemulah jawaban yang benar. Maka yang lebih berkuasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, akhirnya bapaknya masuk agama Islam, berakidah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak lagi menyembah patung tadi. Menegakkan hujah atas manusia. Hujah ini alasan. Jadi Nabi SAW di dalam perkara manusia itu dia bisa menyelesaikan dengan dengan dalil-dalil, dengan praktek-praktek yang sesuai dengan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan umpamanya kasus pembagian warisan umpamanya. Nah, kasus pembagian warisan. Nah, itu Rasulullah memberikan hujah, alasan kenapa itu laki-laki mendapatkan satu sementara perempuan itu mendapatkan separuhnya. Alasannya itu karena laki-laki itu adalah pemberi nafkah kepada istri dan anaknya, bahkan dia juga memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya yang masih itu. Sementara perempuan ini karena dia adalah dinafkahi, maka dia hanya cukup menerima separuh itu dia peroleh dari ahli warisnya, dan separuh sebagian yang lain dia peroleh dari suaminya. Jadi kalau dikumpul-kumpulkan secara logika kita, kalau dikumpul-kumpulkan perempuan itu lebih banyak bagiannya daripada perempuan. Oleh sebab itu mari teman-teman yang merasa perempuan, kita menerima hujah ini, hujah pembagian warisan ini, yaitu satu,
berbanding 2. Jadi kalau laki-laki diberi 1, perempuan diberi setengah, kita terima, karena kita akan menerima juga dari pemberian dari suami. Kalau dikumpul-kumpulkannya tadi itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Selanjutnya mengatur umat manusia untuk berkumpul dalam satu akidah, yaitu akidah yang dirahmati oleh Allah, yaitu agama Islam. Selanjutnya sifat-sifat Rasulullah. Para Rasulullah memiliki beberapa sifat utama melebihi manusia umumnya. Yang pertama yaitu sifat siddiq, terpercaya, menyampaikan, dan cerdas. Siddiq ini para Rasulullah selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Jadi Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah itu pasti apapun yang dia katakan itu adalah benar, apa yang dia praktekkan itu adalah benar. Tidak mungkin Nabi berkata yang bohong, mempraktekkan sesuatu yang tidak sesuai. Pasti antara perbuatan dan perkataan adalah benar. Maka oleh sebab itu kita wajib mengimaninya. Nah, terus terpercaya, amanah. Ya. Rasul tidak pernah mengkhianati amanah Tuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengamanahkan kepada Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyunya, ya dia sampaikan. Ya, tabligh, Rasulullah SAW menyampaikan segala pengajarannya. Jadi selain dari amanat tadi, juga dia mendakwahkan, gitu kan, mendakwahkan, mengajarkan, mengajari, mempraktekkan, mencontohkan dari apa-apa yang telah Allah titipkan kepada Nabi untuk disampaikan tadi. Kemudian cerdik, patona, yaitu para Rasul memiliki kecerdasan, kemampuan berpikir yang tinggi. Nah, teman-teman, sampai di sini masalah sifat-sifat Rasulullah ini wajib perlu kita imani, kita percaya, bahkan harus dan wajib kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita ingin hidup sukses, selamat di dunia, menuju akhirat, surga abadi, maka kita ikuti ya sifat-sifat Rasulullah ini. Ini merupakan sifat keduniawian, dan kalau sifat ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, insya Allah teman-teman semua kita akan selamat, teman-teman, selamat betul. Nah, kita selalu berkata yang benar, berbuat yang benar, berkata yang benar. Ya, kita berkata yang benar, ya. Apabila diamanahkan, kita mengucapkan, ya, kita mengatakan, terus kita berbuat. Jadi di dalam kehidupan ini kita berbuat, ya, berbuat sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita mengakui itu benar, akan tetapi di dalam nyata prakteknya tidak sesuai. Saya contohkan begini, mengimani Rasul, ya, mengimani, ya, Rasulullah SAW berkata seperti itu, iman, tapi tidak mengikuti perbuatannya mungkin dikorupsi, ya, ada sebagian tidak dikerjakan atau tidak diikuti. Dia beriman kepada Nabi, sholawat, gitu kan, namun di dalam praktek perbuatan Nabi tidak pernah dilakukan. Saya contohkan dunia sekarang itu kaum laki-laki. Saya tidak menuding laki-laki. Barangkali ada sebagian para laki-laki khususnya yang sudah menikah ini. Nah, Rasulullah itu kan laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Rasulullah juga punya keluarga. Nah, bagaimana Rasulullah membuktikan perkataannya itu? Yaitu dia dengan mempraktikkan. Dia berusaha, dengan usaha itu bisa mencukupi, memberi nafkah kepada keluarganya. Kalau saat ini teman-teman kita bisa tarik, ya, saat ikrar akad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bersumpah bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Itu berartinya dia bersumpah di dalam kehidupannya ini tidak ada lain kecuali Allah, dan apapun yang dipraktikkan oleh Nabi diikuti. Itu kan janjinya di saat akad. Akan tetapi setelah akad, mana perilaku perbuatan yang dia ikuti apa yang telah dipraktikkan Nabi? Apakah memberi nafkah? Apakah berusaha? Apakah tidak? Sebagian dari para laki-laki, khususnya saya di lingkungan saya ini, saya bisa menilai saat melakukan akad itu benar, dia bersumpah, bersaksi dan lain sebagainya, tapi dalam kenyataannya dia tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Nah, itu apakah
imannya kepada Nabi itu benar sah atau tidak sah, teman-teman. Ya, kalau cuman niat ucap di lisan seperti tadi ikrar pada waktu akad, akan tetapi tidak terbukti dalam perbuatannya, itu belum dikatakan imannya sah. Sekali lagi teman-teman, jadi ini sifat Nabi ini wajib dan harus diterapkan dan betul-betul dilakukan dalam kehidupan kita biar selamat, ya. Selanjutnya terpercaya amanah, yaitu Rasul tidak pernah mengkhianati amanah Tuhan yang dipikulnya. Jadi amanah, jadi apapun yang dia ketahui, yang dia peroleh, yang dia dapat, dia harus melakukan, menyampaikan itu, dipraktekkan dalam kehidupannya, ya, walaupun itu berat rasanya untuk dipraktekkan. Namun karena itu adalah perintah dari Allah yang telah disampaikan kepada Rasul, maka mau nggak mau harus mempraktekkan itu. Seperti halnya itu memberi nafkah. Jadi memberi nafkah, mencari nafkah, mencukupin keluarga, itu bukan sifatnya sunnah, akan tetapi itu melainkan wajib, karena itu ada dalil dari Al-Quran dan telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya. Kalau tidak dilakukan hal itu, tidak sah, dan itu akan berdampak, berefek dalam kehidupan keluarga apabila tidak mengikuti langkah-langkah Nabi. Coba teman-teman, bisa teman-teman bedakan antara keluarga yang benar-benar patuh dan taat terhadap perintah Allah SWT dan juga mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasul di dalam kehidupannya, khususnya ini berkeluarga. Kita bisa melihat mereka yang mematuhi Rasul dan mereka yang mengingkari Rasul. Di dalam lisannya dia berucap, di dalam hatinya dia berniat, tapi dia tidak mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Yang satunya ini mempraktekkan, berniat, dan juga mengikrarkan. Nah, lihat di dalam keluarganya mana yang lebih berkah kehidupannya. Nah, bisa dibuktikan teman-teman. Jadi kalau kita mempraktekkan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi, insya Allah hidup kita akan berkah. Kenapa? Karena berkah itu datang dari Allah. Allah menilai itu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti dinilai pahala. Pahala itu akan dilipat terus. Sekali dia berusaha akan dibayar oleh Allah, akan diupah. Katakanlah kalau orang ini bekerja itu kan akan diupah. Nah, kita ini bekerja karena Allah akan membayar kita untuk mengupah. Itu unsur keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan atau tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan segala pengajaran Allah kepada umatnya. Jadi tidak pernah dia menyembunyikan sesuatu, ya. Pasti dia menyampaikan. Nah, sifat tabligh ini kalau kita tarik di dalam kehidupan kita, teman-teman, saya contohkan di dalam bidang usaha atau bisnis umpamanya. Nah, bisnis ini kita perlu yang namanya mensyiarkan, mempromosikan dagangan kita. Jadi kalau ada pamflet atau pengumuman hari ini di dalam toko ini ada diskon dan lain sebagainya, hari ini ada baju warna ini, warna itu, terbuat dari bahan ini, bahan itu merupakan salah satu langkah strategis yang pernah dituntunkan Nabi untuk menggapai kesuksesan. Jadi jangan disalahkan orang yang bikin iklan gitu kan, membuat pamflet dan lain sebagainya, karena itu salah satu strategis Nabi Muhammad SAW untuk mencapai target kesuksesannya. Nah, Nabi begitu agar sukses dalam menyampaikan risalah Allah itu dengan cara dia berdakwah, tabligh, menyampaikan, mensyiarkan. Nah, begitupun kita, kalau keinginan kita, jualan kita laku, kudu harus mau nggak mau kita harus berbuat promosi kayak gitu, menyampaikan, memberi pengumuman dan lain sebagainya, karena ini Nabi loh yang ngajarkan. Nah, selanjutnya cerdik patona, yaitu para Rasulullah memiliki kecerdasan di dalam berpikir. Teman-teman yang berbahagia, sifat yang keempat ini adalah cerdas. Cerdas dalam artian bukan saja cerdas di dalam emosional atau finansial dan lain sebagainya, akan tetapi cerdas di sini dipadukan semuanya, antara cerdas lahiriah dengan cerdas batinnya. Jadi kalau kita pintar di dalam, kita memiliki sifat sidik,
kemudian amanah, kemudian tabligh, akan tetapi kita tidak cerdas di sini, akan belum sempurna juga dalam kehidupan kita. Terkadang orang itu pintar berkata, pandai berbuat, istilahnya perbuatannya benar semua, ya kan? Dia tidak pernah mencuri, dia selalu memberi, kalau berkata dia benar, kalau dia diamanahkan dia menyampaikan, kalau punya dagangan dia mempromosikan. Tapi kalau tidak memiliki sifat cerdas kayak gini teman-teman, akan sedikit kesuksesannya gitu kan, akanlah lambat. Jadi biar sempurna ini maka harus ada namanya sifat cerdas. Cerdas itu apa? Cerdas yang dimaksudkan di sini adalah cerdas bagaimana kita bisa mengelola keempat sifat ini sehingga melekat di dalam diri kita, antara kita melakukan aktivitas dunia dengan hubungannya dengan dunia dan hubungannya dengan Allah. Jadi antara hubungan dengan aktivitas dunia dengan hubungan dengan Allah itu harus seimbang. Jadi kalau waktunya sholat mengingat Allah, kita sholat. Waktunya berpuasa, berpuasa. Nah, waktunya berzikir, zikir. Waktunya berinfak, infak. Ya, waktunya berinfak, infak. Jadi waktunya berinfak, infak ini apabila mau berinfak, berinfak dan lain sebagainya. Jadi cerdas di sini dalam artian kita tidak bisa mengandalkan yang ini saja, kita harus mengandalkan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang membuat kita bisa sidik, bisa amanah, bisa tabligh itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita cerdas, ya, memiliki kecerdasan di sini dalam artian kita pandai-pandai memadukan waktu, di mana waktu kita untuk berusaha, untuk mencari rezekinya Allah, untuk menyampaikan risalahnya Allah, ya kan? Maksud saya itu begini, di mana waktu kita untuk mengajar, beraktivitas, di mana waktu untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Jadi di saat kita mengajar, beraktivitas, mencari rezeki Allah, ketika tiba waktu sholat kita hentikan aktivitas itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah kepadanya. Jadi jangan sampai ini sedang bekerja, kerja ini kan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul ya, betul, tapi ada waktunya ya. Kalau waktunya untuk mengingat Allah, sudah mengingat Allah, jangan sampai kebablasan. Nah, kalau kebablasan nanggung, ini juga ibadah. Nah, itu juga salah persepsi teman-teman. Jadi mau nggak mau, cerdas ini harus dikumpulkan demi untuk demi untuk sampainya kepada derajat yang sukses. Jadi sekali lagi, keempat sifat ini perlu dan harus kita tanamkan dalam diri kita praktekkan dalam kehidupan kita, agar betul-betul kita selamat di dalam urusan dunia, juga selamat menuju akhirat. Menuju akhirat ini berarti kita bisa mengelola semuanya ini. Kita bekerja, ya, bekerja sesuai dengan sifat-sifat ini. Kemudian pada saat waktu kita bekerja, tiba waktu sholat, kita sholat. Masuk bulan Ramadan kita diperintahkan puasa, kemudian zakat dan lain sebagainya. Kan sholat itu kan mengingat Allah. Semuanya ini tuh untuk akhirat teman-teman. Tapi ada waktunya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqimus sholat, tunaikan sholat. Tunaikan sholat itu dalam arti untuk memohon, menyembah kepada Allah, untuk menyelesaikan perkara-perkara ini loh. Kalau Anda sedang menghadapi jual beli, supaya jual beli itu payu, maka kembalinya kepada Allah dengan cara apa? Sholat. Nah, umpamanya Anda sekarang sedang diamanahkan sebuah pesan yang sangat berat sekali untuk dilakukan, nah, biar amanah itu menjadi ringan untuk dilakukan, maka jalan satu-satunya kembali kepada Allah dengan cara apa? Sholat. Nah, biar di dalam kehidupan kita itu kita bisa melakukan aktivitas yang baik, yang benar sesuai dengan tuntunan, kita juga bisa berucap dengan benar. Tidak lain dan tidak bukan, kita harus memohon kepada siapa? Kepada Allah SWT. Caranya apa? Yaitu dengan sholat. Karena di dalam sholat itu, di dalam surat Al-Fatihah yang wajib dibaca setiap kali sholat itu ada
rahasia khusus di mana disitulah antara Allah dan hambanya, di mana itu terletak di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah engkau dan hanya kepadamu lah ya Allah hamba memohon. Memohon ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan bagaimana supaya daganganku ini laku, tunjukkan caramu, datangkanlah kuasamu. Nah dengan begitu kan selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka toko lagi, para pembeli datang. Siapa yang mendatangkan pembeli itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa datang? Ya kan tadi sholat tadi meminta supaya jualannya laku. Itu teman-teman Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat Rasulullah ini perlu dan wajib ditanamkan di dalam kehidupan agar selama. Selanjutnya selain itu ada juga sifat Rasulullah seperti basyariah. Ini manusia, Rasulullah dan Nabi juga manusia biasa teman-teman. Dia juga makan, minum, menikah dan berketurunan. Ya, dibuktikan kan Nabi punya anak kan, punya istri, berarti kan dia manusia juga seperti kita, tapi dia memiliki kelebihan yang telah diberikan oleh Allah. Terus ismatul Rasul, dia juga memiliki sifat sifat ketaatan, sama. Kita diperintahkan untuk taat, dia juga diperintahkan untuk taat kepada Allahnya, sama-sama. Jadi Allah merintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, Nabi juga diperintahkan untuk taat kepada Allah. Jadi semua itu berlaku, tidak khusus untuk kita semua sebagai manusia. Jadi perintah Allah itu berlaku untuk para nabi, para rasul dan juga para umat seluruhnya. Iltizamu rasul, kita disuruh berkomitmen ya, harus iltizam, berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan, istilahnya mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka dan untuk kita. Nah, ini cara menumbuhkan iman kepada Rasul. Pertama, mengenali sikap dan keteladanan serta kepribadian Rasul yang mulia, membaca dan menghayati kisah-kisah halusan tutur kata Rasul, bagusnya sikap dan tingkah laku Rasul dapat dijadikan teladan dalam kehidupan, menerapkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari, tidak berputus asa dalam menjalankan aktivitas sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ini jadi kalau cara ini kita lakukan, kita praktekkan, ya insya Allah kita sampai kepada derajat iman yang sahihah, iman kepada Nabi dan Rasul yang sebenar-benarnya. Jadi iman itu tidak cukup cuma di lisan dan di hati saja, namun perlu yang namanya pempraktekan, pembuktian di dalam perbuatan. Jangan sampai berputus asa. Fungsi iman kepada Rasul apa saja? Mengimani bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah SWT. Barang siapa yang mengingkari mereka walaupun hanya salah seorang Rasul, maka dianggap kafir. Jadi fungsinya itu, fungsi iman kepada Rasul yang pertama, kita harus mengimani seluruhnya. Jangan apapun yang dibawa oleh mereka itu kita imani semuanya. Jangan sampai ada sebagian wahyu yang diperintahkan kepada mereka disampaikan kepada kita, kemudian wahyu ini rasanya angel untuk dilakukan, susah untuk dikerjakan, ya kan? Jangan. Jadi apapun yang dibawa oleh mereka untuk kita, untuk dia juga, maka kita harus melakukannya. Jangan sampai sebagian apa yang dibawa oleh Rasul untuk kita, kemudian kita merasa berat, kemudian ditinggal. Tidak, jangan seperti itu. Jadi harus semuanya dilakukan, ya, walaupun kata orang, walaupun itu berat lah, rasanya tetap dilakukan. Mengimani Rasul yang telah kita kenal. Ini yang tadi teman-teman, ini cuma penjabaran daripada Nabi yang 25, yaitu jumlah para Nabi tadi ya teman-teman. Hikmah beriman kepada Nabi, bertambah iman kepada Allah SWT dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia, tidak hanya mau mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya,
lebih mencintai, menghormati, dan menggunakan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah, akan selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Nah ini ya, dengan tuntunan itu maka hidup kita menjadi tentram, damai, selamat, tertib. Ya, kalau tidak ada tuntunan arahan dari Nabi dan Rasul, acak-acakan, semeraut akhirnya. Nah, oleh sebab itu di sini kita harus berterima kasih, bersyukur Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang benar, yang sesuai dengan pesan-pesan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan nabi dan rasul: nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya, amalkan. Nabi mendapat tugas atau diutus kepada yang sudah beriman. Terus sampai ini terakhir teman-teman, masalah perbedaan antara nabi dan rasul ini teman-teman bisa membaca ya, membaca baik itu di buku-buku maupun di Google, bisa teman-teman cari sendiri perbedaan antara nabi dan rasul, baik itu tugasnya dan lain sebagainya. Terus selanjutnya 5 nabi yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran. Nah, 5 nabi ini siapa saja? Yaitu Nabi Nuh alaihissalam, terus Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, terus Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kelima nabi yang merupakan nabi yang teguh pendirian di dalam di dalam keteguhan dan kesabaran di dalam berdakwah, mensyiarkan agama, mensyiarkan akidah pesan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman di sini bisa membaca sendiri banyak ya, bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Ibrahim, Nabi Muhammad, dan juga Nabi Nuh di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa tergolong ke dalam tergolong di dalam 5 nabi yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran, yaitu disebut dengan ulul azmi. Teman-teman, ini tugasnya teman-teman ya, untuk mencari sendiri dan menyimpulkan sendiri apa hikmah di balik 5 para nabi, yaitu 5 para nabi yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran ini. Apa pesan moral yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita ini, atau pesan apa yang bisa kita ambil sehingga kita bisa menerapkan di dalam kehidupan ini. Nah, ini tugas bagi teman-teman semua. Dan terakhir sampai di situ, sampai kepada 5 nabi yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran di dalam mensyiarkan akidah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, itu adalah tugas teman-teman semua untuk mencari sendiri, membaca sendiri di buku-buku yang ada di perpustakaan, ataupun bisa searching di Google terkait tentang 5 para nabi yang tangguh, yang teguh ya, yang tangguh ya, yang penuh kesabaran di dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai di sini pembahasan kita tentang iman kepada nabi dan rasul Allah. Mudah-mudahan segala informasi, segala penjelasan yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini penuh dengan manfaat, berkah, dan bisa diterima oleh kalian semua. Dan apabila di dalam penjelasan saya ini terdapat suatu perkataan yang tidak berkenan atau tidak masuk akal oleh teman-teman, silahkan teman-teman hilangkan. Dan apabila ada kata-kata yang masuk akal dan mudah dipahami sehingga enak untuk diterapkan, silahkan teman-teman ambil guna untuk diterapkan di dalam kehidupan teman-teman semua. Semoga Allah memberkahi apa yang kita kerjakan hari ini dan dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Mari kita tutup
dengan sama-sama membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.